yang salat berjamaah tiap-tiap rakaat di kulli rakaatin tamna'u Madinatin min ni'amillahi ta'ala. Allah menyiapkan satu buah kota. Jadi yang berjamaah di bulan Ramadan ini, apalagi kita di bulan Ramadan, nah pahalanya dilipat gandakan Allah. Tiap rakaat Allah siapkan satu buah kota. Yang kota itu pada seindah kota Makkah, kota Madinah, mungkin suatu Turki misalnya pada Dermawan sana, indahnya kota-kota di sana. Pada kalau dibayangkan indahnya, Allah balas satu buah kota yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, alhamdulillah kita apalagi sembahyang di salat di Darul Muttaqin ini nyaman benar. Subuh tadi jangannya panjang lagi ayat kita kan terasa. Alhamdulillah. Jadi biar imam tuh Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, bila imam membaca ayat itu setiap huruf itu dibalas Allah ganjaran dalam sembahyang itu bahkan sampai 50 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, jangankan yang membacanya, yang mendengarkannya aja makmumnya mendapat pahala luar biasa. Nah, makanya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apalagi kita bawa berjamaah Ustaz Muhammad Ramli di bawah sidin dengan irama yang Masya Allah kita akan rasa luar biasa. Orang tahfiz Quran beliau. Ada kisah orang itu kada pernah ke hari-hari menghafal, kemudian sudah tua, kumpulan haji dengan cucu 3 bulan kumpulan cucu karena para langgar sidin aja imam. Bila inya subuh, maghrib, isya, nang jahar dan suara pasti sidin ayatnya kuliah dengan kurbuatah. Waktu suatu ketiga ini kisahnya malah suatu ketiga maghrib, jadi dia cucu kita bertangguhan rasanya 3 bulan dah kalau beriman langkah ini pasti rakaat kedua nih kurbuatah mengajar kait kurun benar cucu nih diwara jaga kait cucu nih kurun benar matang-matang pada hafal ayo aja kait takkan mungkin aku balas. Lalu rakaat kedua imam kain baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya cucu. Foto Allah pasti deh. Kayak ini mendengar ada tentu pasti lagi yang kayak belum tentu juga. Lalu kayak hendak baca rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Cucu tegang cucu nih menyangka bahwa kayak mubah min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah gitu kena mesti nama ubah-ubah tetapi berboleh pula. Nah jadi kalau orang nama hafal kalau umur masih 15 tahun dari 7 tahun sampai usia 20 tahun itu nyaman menghafal. Kalau Ustaz Muhammad Ramli itu mungkin menghafal lagi 7 tahun kira-kira saja. Jadi luar biasa biar mendengar bacaan Al-Quran di bulan Ramadan yang barokah ini. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita yang mana dulu kita menemui itu alam itu dengan alam rahim. Dalam alam rahim kita di dalam perut ibu kita ada yang 7 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 9 bulan. Kemudian Allah takdirkan akhirnya kita lahir ke dunia. Kemudian setelah kita masuki alam rahim, kemudian alam dunia. Alam dunia ini waktu kita lahir berbentuk itulah bayi, kemudian anak-anak remaja dan dewasa.
Kalau sudah dewasa, lalu kita di alam dunia ini ada suatu diperintahkan Allah kewajiban puasa, kewajiban salat. Rukun Islam itu kan ada 5. Pertama syahadat, kedua sembahyang, 3 puasa, 4 bayar zakat, dan kelima pergi ke Baitullah menunaikan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat Rasulullah. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahri ummati. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, 1 bulan yang diistimewakan oleh Allah untuk umat Rasulullah, itu adalah bulan Ramadan. Nah, sehingga bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi salat berjamaah dapat kehendaan pahala, tiap-tiap rakaat dapat pahala disediakan Allah sebagai sebuah kota. Kemudian tiap-tiap langkah kita menuntut ilmu, ada majelis kuliah subuh dan sebagainya, dicatat Allah sebagai satu langkah seperti orang beribadah. Itu namanya barakah dan barakah. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau pernah bertanya kepada murid-murid Sidin. Ujar Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, tahukah kalian apa yang paling dekat di dunia ini? Kemudian murid-murid Sidin menjawab, yang jauh itu adalah syamsun, badrun, kaukaban, matahari, kemudian bulan dan bintang-bintang. Benar kata Imam Al-Ghazali, apa yang kamu katakan, kalian katakan itu benar. Tetapi ketahuilah yang paling dekat di dunia ini, yang paling dekat itu, mereka bertanya kepada murid-murid sini yang paling dekat. Kemudian muridnya menjawab, yang dekat itu abah, mama, keluarga, kerabat, handai tulang dan sahabat. Kemudian ujar Imam Al-Ghazali, itu benar, yang dekat itu keluarga, sahabat, handai tulang. Tetapi yang dekat itu di dunia ini, ujar Imam Al-Ghazali, adalah disebut dengan al-maut atau kematian. Jadi kalau orang sudah meninggal, kita nih kata Allah boleh lagi. Nah, dan kematian itu semakin hari semakin mendekati kepada hamba-Nya Muhammad Rasulullah SAW. Nah, sehingga di dalam kitab Mukhtar al-Hadis itu disebutkan, yatba'ul maita satu asya ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji' isnani ahluhu wa maluhu wa yabqa wahidun wa amaluhu. Apabila ujar Rasulullah, manusia, seorang insan, hamba Allah SWT itu meninggal, kita dimandikan, kemudian disolati, setelah disolatkan kemudian diantar ke pemakaman. Itu 3 yang mengantar kata Rasulullah. Yang pertama ahluhu, keluarga, yang kedua wa maluhu, harta benda, dan yang ketiga adalah wa amaluhu. Setelah dimasukkan jasad kita ke dalam kubur kali yang lahat, diikuti dengan pembacaan surah Yasin bahkan talqin. Kemudian setelah selesai, fajar ya'isnani, 2 kata Rasulullah yang akan kembali. Yang pertama ahluhu, anak, mungkin kalau kita meninggal anak sudah boleh. Kemudian yang kedua yang meninggalkan kita adalah harta benda kita. Yang wahidun, satu saja kata Rasulullah yang kekal, itu adalah wa'amal Muhammad. Jadi amal ibadah inilah yang nanti akan membawa syafaat, membawa keselamatan bagi umat Rasulullah, hamba Allah yang dia beramal waktu hidup di dunia untuk menyelamatkan diri dalam kubur. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan anugerah kepada kita, yaitu awal Ramadan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Rahmatnya Allah 10 Ramadan sudah berlalu, dan itu tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Sehingga Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid Sidin, apa yang paling jauh? Iya, ujian murid-murid Sidin yang jauh itu syamsun, matahari, badrun, bulan, kaukaban, bintang-bintang jauh pada kalau menggapai daripada tingginya matahari, bulan, dan bintang. Benar kata Imam Al-Ghazali, tetapi ketahuilah wahai murid-muridku, yang jauh itu adalah masa yang sudah berlalu. Artinya yang sudah lewat itu tidak akan kembali lagi selama-lamanya sampai hari kiamat. Ini Ramadan
awalul rahmat sudah berlalu, kita berada di awsatuhum maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan Allah diberikan kita kesehatan, umur masih ada, kemudian kita kawal daripada memanfaatkan batang tubuh kita, kalau kita meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan itu luar biasa. Kita merupakan kurnia Allah. Kalau di bulan Ramadan ini kita masih hanya kuliah umpamanya, dan tarawih kuliah, sembahyang berjamaah kuliah. Kira-kira mau di bulan Ramadan kira-kira bisa apa lagi, bisa tambah kuliah. Nah, sehingga bahwa yang sudah lewat, yang berlalu tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Nah, Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah taala bertanya pula kepada murid-murid sidin, wahai murid-muridku, ya sidin, apakah yang paling tajam di dunia ini? Kemudian murid-murid sidin menjawab, yang tajam di dunia ini adalah pedang, pisau. Bahasa kita itu adalah lading yang paling tajam. Kata Imam Al-Ghazali, apa yang kalian katakan itu benar. Tetapi ketahuilah wahai murid-muridku, yang paling tajam di dunia ini adalah lisan ataupun lidah. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Di antara orang yang dirindukan surga itu, yang pertama tadi Al-Quran, kemudian wahifz lisan, yang kedua memelihara lidah, memut'imul ji'an wasawmi di Ramadan. Nama memelihara lidah ini ngalih baladnya, sehingga salamatul insan bihifz lisan. Ya Rasulullah, selamatnya manusia itu sejauh mana dia pandai memelihara lisan. Jadi lisan ini bentuknya kecil tapi lebih tajam daripada pedang. Dengan lisan orang bisa membuat hati orang gembira, senang hati, berbunga-bunga, dan apa jerong dengan keadaan gembira, sukacita. Jadi kita ini menyenangkan hati orang lain itu mendapat pahala dia. Jangan sampai karena kita ucapan lisan kita, lidah kita, orang merana sedih berduka. Lisan aja, sama orang melatih orang garing itu aja dah di rumah sakit. Pian garing apa? Aku jadi gula darah. Nah, insya Allah pian kada apa, pian sehat aja. Nah, pian kada apa, salah sehat. Jadi kada apa ini Allah menentukan karena bahwa mereka bahwanya sebut bahwa Allah itu yang mengujikan penyakit kepada hamba-Nya dan Allah yang akan menyembuhkan. Insyaallah pian sembuh aja. Jangan kita bilang misalnya ada orang garing apa bilang aku jadi mah, nah mah ini tetangga aku semalam 3 hari aja meninggal. Nah itu ngarannya apa jurang tuh kadang menggembirakan. Nah apalagi kita di bulan Ramadan ini, wahafil lisan kita jaga, kita pelihara, karena disebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyam ila jiwa akas. Beberapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan nilai pahala daripada bulan Ramadan kecuali lapar dan dahaganya. Karena apa? Di antaranya selain panca indera yang lain, kemudian lisannya pada puasa. Nah, telinganya pada puasa, lebih-lebih lidah tadi, karena dapat jujur kasih berkurban maupun limanya dari lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, mati obatnya untuk dicari. Bahari majilah dia orang luka, bitadin kadada luka dengan ada yang goreng. Kemudian ninika mamaka dapat memamah pucuk pisang jadi memah sedih. Kemudian dibabat sedih, kena darah sampai keluar. Paling misalnya sekitar setengah jam, paling sudah isuk sarampetnya apa jeruk paring cepat sembuh. Nah itu kalau luka yang kita luka di tangan, di badan kita itu bisa dibabat, bisa disembuhkan. Tetapi kalau luka di hati ngalih sampai orang memikirkan ucapan gitu, nah gara-gara ucapan pulang bin pulang aja orang tadi tak pikirkan sampainya akhirnya mau meninggal dunia.
nah itu paham sabana kita lah. Nah jadi yang paling tajam di dunia ini kita ilmu orang ngaji adalah lisan. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, begitu besarnya nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita. Artinya bulan Ramadan ini umur ada kesempatan, karena orang sudah di dalam kubur itu mereka berkata fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Wahai Tuhan, ujarnya, ya ulun anak minta waktu sebentar aja, anak minta satu malam, ujar Allah Ta'ala, untuk apa? Fa asaddaqa wa aqum minas shalihin, aku hendak bersedekah, aku hendak berbuat amal-amal kebaikan. Ujar Allah Ta'ala, sudah terlambat. Nah, sudah terlambat kata awal lagi. Jadi kalau sudah lewat, sudah pada awal lagi terulang. Sehingga Allah memberikan keistimewaan di bulan Ramadan inilah dilipat gandakan pahala. Ujar almarhum Kiai Haji Guru Bakri adalah bulan Ramadan ini adalah bulan panen raya pahala. Yang kita melaksanakan ibadah wajib, salat wajib sampai dilipat gandakan 708 wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang mengerjakan ibadah sunat, Allah catat kita sebagai melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan segala amal dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita, dosa-kesalahan kepada orang tua kita dan guru-guru kita dan keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita ada minta ridha, akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin.